Sahabat Brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda yang disakiti dan dihianati banyak orang, ternyata memiliki kekuatan yang tak pernah ada tandingannya, ditakuti oleh 3 alam termasuk para dewa. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Film berkisah ribuan tahun yang lalu, dunia dikabarkan memiliki gunung keabadian. Di dalam gunung tersebut terdapat mata air ajaib bernama mata air Yuli. Jika suku manusia meminumnya akan mendapatkan keabadian, dan jika suku siluman yang meminumnya akan meningkatkan kultivasi ribuan tahun. Namun gunung keabadian sangat sulit ditemukan, hanya ada satu petunjuk yaitu melalui cermin Kunlun. Suku manusia dan suku siluman pun berebut mendapatkan mata air tersebut. Kaisar Tiansheng sangat terobsesi menurunkan seluruh kekuatan kekaisaran, yang akhirnya kaisar tiba di sumber mata air Yuli. Dan tiba-tiba muncul peri agung bernama Xiu Meng. Kaisar terkejut saat Xiu Meng mengatakan bahwa mata air tersebut hanyalah ilusi. Jika menginginkan mata air Yuli harus melalui petunjuk dari cermin Kunlun. Ada satu pesaing terbesar dan terkuat yaitu Raja Iblis bernama Hong Yi. 还需要昆仑宝镜的指引。想要真正的御礼权，皇帝95之尊之王红叶，记住这张。 Ternyata Kaisar bermimpi dia dirasuki siluman jahat untuk mengganggu pikirannya. Pengawal Peiyu yang ditugaskan menjaga Kaisar dinyatakan gagal dan dihukum. Pengawal Kaisar kini diganti oleh Bingju yang ditugaskan menjaga Kaisar dan membasmi para siluman. Setiap malam, para penduduk selalu diteror oleh para siluman. Namun ada seorang pendekar bernama Xiao Yao yang mengabdikan diri memburu siluman. Dia sangat dihormati oleh para penduduk. Saat para penduduk ramai ingin membeli jimat buatan Xiao Yao, muncul Bingju. Dia meneliti bekas telapak kaki siluman tersebut yang janggal, yang ternyata semua hanya siasat Xiao Yao untuk mencari keuntungan. Dia pun bernegosiasi dengan Bingju untuk bagi hasil. Namun dengan mengejutkan, Bingju membongkarnya. Xiao Yao pun dibawa untuk diadili. Ternyata pria yang pura-pura menjadi siluman adalah ayahnya bernama Xiaodan. Mereka berasal dari Gunung Jiwei. Penjelasan Xiao Yao tak mempengaruhi hakim. Dia tetap akan dihukum berat. Namun saat akan dibawa, Bingju yang cerdas merasa curiga. Dia mengeluarkan pendeteksi siluman dan ternyata bergerak. Dengan mengejutkan, Xiao Yao mengaku dirinya siluman rubah. Namun sang ayah menjelaskan bahwa putrinya manusia biasa, hanya memiliki darah aneh yang berbeda dari manusia pada umumnya. Sudah banyak yang menyangka bahwa Xiao Yao adalah siluman. Bingju pun akan memanfaatkan darah Xiao Yao untuk memancing para siluman. Tak ditunda lagi, mereka pun memasuki hutan Gunung Qingyuan untuk memancing siluman keluar. Bingju mengeluarkan kembali kompasnya dan mengaktifkan formasinya.
Setelah dikeluarkan darahnya, Xiao Yao dibiarkan sendirian berkeliaran di hutan, sementara para pemburu siluman bersembunyi mengawasinya dari kejauhan. Dan saat Xiao Yao memanjat pohon besar, tersengaja menyentuh ranting hidup terkena darah tangannya, dan tersengaja dia menemukan sebuah inti jiwa. Namun tiba-tiba saat Bingju masih bertarung dengan siluman ular, Xiao Yao mengambil kembali inti jiwanya lalu melarikan diri. Namun tiba-tiba dihadang oleh siluman kucing bernama Mingmu. Ternyata Mingmu menginginkan inti jiwa yang dibawa Xiao Yao, yang ternyata inti jiwa Raja Iblis yang menunggu kebangkitannya kembali. Mingmu sebagai pelayan setianya ingin melindungi rajanya. Dan tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan kemunculan peri agung bernama Xiu Meng. Dia juga ingin merebut inti jiwa Raja Iblis. Xiao Yao terjatuh dan tersengaja darahnya menyentuh inti jiwa Raja Iblis, yang akhirnya sang raja bernama Hong Yi bangkit kembali, yang membuat 3 alam bergetar hebat termasuk kerajaan Tiansheng. Hong Yi terkejut melihat Xiao Yao yang wajahnya sama dengan Ning An. Hong Yi akhirnya bangkit kembali. Dia sadar bahwa gadis yang telah membangunkannya bukan Ning An, gadis yang pernah dicintainya di masa lalu. Ning An adalah seorang putri dari dinasti yang berkuasa pada masa itu. Hong Yi yang menyukai Ning An ditangkap dan dihajar dengan brutal oleh para penakut siluman. Hong Yi yang tak ingin menyakiti gadis yang dicintainya memutuskan untuk mengalah yang akhirnya tewas. Hanya Ning An yang bisa menghabisi Hong Yi. Namun ternyata inti jiwanya masih hidup hingga ditemukan dan dibangunkan kembali oleh Xiao Yao yang memiliki darah dan wajah yang sama dengan Ning An. Hong Yi yang penasaran menanyakan asal-usul Xiao Yao dan siapa orang tuanya, karena Xiao Yao sangat mirip dengan Ning An, yang sampai saat ini tak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah tewas. Hong Yi meminta Mingmu untuk menceritakan kejadiannya saat dirinya tewas. Saat itu, Mingmu melihat Ning An sangat sedih kehilangan Hong Yi, lalu dia mengakhirinya sendiri. Dan ternyata Mingmu yang telah menyelamatkan inti jiwa Hong Yi menyimpannya di Gunung Qingyuan, dan kini Hong Yi akan mencari mata air Yuli untuk menyempurnakan kultivasinya. Namun cermin Kunlun telah pecah dan pecahannya tersebar di 3 alam. 你们辛苦了，尽快恢复灵力才行。葬魂期末还未归位，现下君上必应声势唤醒。我想要快速提升修为，人族之前找到玉立泉，还需昆仑镜的指引。我有君上寻得过古剑，散落在3界各处，
军校，那人从林子跑了。 Xiao Yao akhirnya berhasil melarikan diri. Hong Yi pun bergegas mencarinya karena akan berbahaya jika berkeliaran sendirian di lembah Wanyu. Dan benar saja, seorang pendekar bernama Hewu menangkapnya. 稀奇呀！ 住手！ Pertarungan seketika berhenti saat Hong Yi muncul. Hewu terkejut melihat sang raja telah kembali. Hewu yang dari dulu ingin menjadi penguasa siluman, memanfaatkan kesempatan akan menghabisi Hong Yi yang kultivasinya belum sempurna.无非玉里泉，我自会带你们寻得泉水。是，君上。 Kekuatan Hong Yi tak bisa diremehkan meski baru bangun dari tidur panjangnya. Hong Yi pun membawa Xiao Yao kembali agar terlindungi. Namun jiwanya yang bebas tak bisa diam, selalu ingin pergi. 你放开我！你若不放，那我就要留在万妖谷，好好习得灵。我是人，你既能把我唤醒，你呀，就乖乖的做一只妖。妖会吃人，我又不会。妖会吃人，而你不会。 究竟是谁？你再说一遍。宁安，你不得离开万妖谷半步。 Xiao Yao tak diizinkan oleh Hong Yi untuk keluar dari lembah Wanyu. Sejak saat itu dia tinggal di sana dengan ditemani oleh dua pelayan bernama Lolo dan Dali. Segala kebutuhannya akan disiapkan oleh mereka. Hong Yi memanggil Xiao Yao untuk menjelaskannya sekali lagi bahwa Xiao Yao harus tinggal di lembah Wanyu akan diajarkan kekuatan kultivasi untuk menjaga diri. Karena dalam tubuh Xiao Yao mengalir keturunan siluman, pasti akan dimusuhi dan diburu oleh bangsa manusia. Jika sudah memiliki kekuatan yang tinggi dan bisa menyembunyikan aura silumannya, Hong Yi akan membebaskan Xiao Yao pergi kemanapun. 妖族的修行殊为不易。你是要跟我讲万妖？我是想告诉你，但我仍然是人，不是妖啊！你终究与其他人族不同。好心劝你一句，学会隐藏自己的妖气，让你早日修出灵力。我会给你安排课程，在万妖谷住下，高高兴兴接受我的提议。往后，请便，幽界人间，任你往来。 Akhirnya Xiao Yao menuruti saran Hong Yi. Dia akan mulai belajar kultivasi di tempat yang sudah disediakan. Dan ternyata bukan hanya Xiao Yao, banyak juga dari para siluman yang belajar di sana, termasuk dua pelayannya. Namun dalam kondisi apapun, tak membuat Xiao Yao canggung. Dia selalu ceria dan menguasai keadaan. 就不该跟你们同床。我的真身，我迷失在了丛林，一条白蛇从天而降，救我于。 Dari hari ke hari, Xiao Yao menjalani kehidupannya dengan ceria bersama mereka. Dan saat pulang, tak sengaja melihat bocil. Setelah disapa, bocil tersebut memberikan dua benang ikatan jodoh. Dan sesampainya di kediaman, Xiao Yao yang cobo dan polos mengikatkan benang tersebut pada Hong Yi. Dengan otomatis, mereka berdua tak bisa dipisahkan lebih dari 3 meter. Yang ternyata bocil tersebut adalah cucu dari siluman tali merah. 那是赤神妖的徒孙，这不是普通的红绳，这是赤神妖的伊文红线。那个红绳怎么消失了？你知道你做了什么吗？ 我去找他姐。给我站住！那你我不分开？岂止是不分开，能全部完成，方可自动解除。君上，银河妖君归 Mingmu memanggil Hong Yi bahwa upacara penyambutan kembalinya Raja Iblis akan segera dilaksanakan. Xiao Yao yang tak bisa dipisahkan terpaksa harus mengikutinya dengan jarak dekat. Hong Yi pun meminta acara ritualnya dilakukan oleh Xiao Yao. Namun akhirnya 闲杂人等回避。君上，吉时已到，任一事，由逍遥来侍奉本君。香草浊气自扫。二目圣水，灾祸自去。这个我会。继续，续，再继续。会。
三回柳枝扶手天齐。当真？君上恕罪。这幕仪式结束。快做！不要让我做，我哪会做？Setelah beberapa hari berlalu dan tahapan kultivasi telah dilakukan, kini saatnya Hong Yi mengajarkan tahapan terakhir, yaitu mengeluarkan kekuatan api untuk melepaskan ikatan benang merah mereka berdua. 再来，再来。他天性顽劣。 它都不灭，解了，终于解了！ Setelah lama pencarian, akhirnya Bingjun dan pasukannya berhasil menemukan perbatasan lembah Wanyu. Mereka pun bergegas mengeluarkan formasi mematikan untuk menghabisi para siluman.一切都在按主上的计划进行。走，快！Hong Yi berhasil menghancurkan formasinya. Dia pun bergegas turun untuk menghadapi Bingju. Klan siluman mengalami kerugian besar, banyak korban dan terluka. He Wu muncul memperkeruh suasana dengan memfitnah Xiao Yao sebagai mata-mata suku manusia. Setelah lama berdebat, akhirnya diputuskan bahwa Xiao Yao harus mencuri pedang darah, yaitu pedang pembasmi siluman yang dipegang oleh Bingju, untuk membuktikan bahwa dia bukan mata-mata suku manusia. Dan tak ditunda lagi, Xiao Yao ditemani dua temannya turun ke dunia manusia melaksanakan misinya. 我这人最讨厌的就是被冤枉。 我应下此事，并非想要临阵逃脱，也刷我身上莫须有的罪名，所以我定要拿到那把刀。走了，一路小心。还有这个呢，那个石油刀啊。平江。Sebelum turun ke dunia manusia, Xiao Yao diajarkan ilmu sihir merubah daun menjadi perak untuk kebutuhan hidup di sana. Dan akhirnya mereka pun tiba di kota Pingjiang. Dengan perbekalan perak yang banyak, mereka bisa melakukan apapun yang diinginkan. Dan saat sedang makan, mereka dikejutkan dengan kemunculan pasukan pembasmi siluman. Dan tak lama muncul para pendekar dari sekte Qianghua di bawah pimpinan Muking keturunan Dewa Pedang. 世子，已是最好的酒了。哎。 3、4，下凡了呢！门金木青，乃剑仙之创立最久的捉妖门派，一起。那就是说很厉害，对吗？三绝剑气。 Karena gabut, Xiao Yao iseng memanggil Hong Yi dengan leontin gioknya. Setelah muncul, Hong Yi diajak jalan-jalan di kota. Dan tak lama, Xiao Yao melihat seorang gadis yang sedang diganggu oleh anggota Bingju. Dia pun mendatangi mereka. 乾坤，火，快点，火！只有一丝常识，会遮掩你的身份。不如好好练习妖法。我先走了，你好自为之。
Xiao Yao yang bingung harus kemana mencari pedangnya. Dia mengadakan sayembara. Siapapun yang dapat meminjamkan pedang darah akan beri imbalan emas dan perak 1 kereta. Setak saja membuat semua berlomba. Dan tak lama muncul Bingju dengan menyamar menjadi rakyat biasa membawa pedangnya. 姑娘小心，安静姑娘，带我献刀。识相的，赶紧滚！给我站住！ 现在可以献刀了吗？ Setelah bertemu dengan pembuat sayembara, Bingju terkejut ternyata Xiao Yao. Bingju marah mengapa Xiao Yao menuruti perintah Hong Yi. Bingju pun menceritakan asal-usul pedang darah. Bingju hidup sederhana bersama adik perempuannya bernama Tang Er. Ayahnya dulu seorang jenderal yang tewas akibat difitnah. Meski Bingju memiliki kemampuan bela diri yang hebat, dia sering mendapatkan hinaan dan penderitaan. Hingga suatu saat, Tang Er membawakan pedang darah dari seorang pandai besi yang ditukar dengan dirinya sendiri menjadi persembahan pohon pagoda. Semua yang Tang Er lakukan agar kakaknya ikut bergabung dengan militer kerajaan. Bingju pun bergegas pergi mengejar Tang Er hingga ke dasar jurang. Namun sudah terlambat, jiwa Tang Er sudah menyatu dengan pohon pagoda. Ternyata pedang darah berasal dari jiwa Tang Er yang menyerap kekuatan pohon pagoda. Sejak saat itu, jiwa Tang Er selalu menemani kakaknya membasmi para siluman jahat. Setelah menceritakan semuanya, tadi sangka Bingju percaya kepada Xiao Yao meminjamkan pedangnya. Pedang darah akan bergerak dan ganas ketika mendekati siluman jahat. Tujuan Bingju agar lebih mudah untuk menghabisi Hong Yi. 他儿三魂七魄的最后一魂，后来我去投了军，是妖血道，与妖族不共戴天。他只有修到自己想斩的妖，那你就带着他一起。既然唐儿这么信任你，斩尽天下恶妖，去找红叶。而见到红叶，我就会立刻出现。 你莫要负了。 Kantor pengadilan dihebohkan dengan kemunculan para pendekar sekte Qianghua, meminta hakim untuk segera menemukan putri ketua sekte bernama Yunyi yang hilang semalam. Tak lama Bingju muncul mengambil alih kekuasaan hakim. Mereka pun bergegas melapor yang akhirnya ketua sekte mendatangi pengadilan. 衙门的章程办事儿。金木青，琼华门的长讲，一小女名叫雨，没想到今天早上至今未归。 会给琼华门和城中百姓们一个，请关闭城门。遵命。 Mereka bertiga diam-diam menyelidiki para gadis yang hilang. Dengan ketajaman hidung Lolo, dia meyakini mereka berada di dalam air. Xiao Yao pun memasuki danaunya. Dan benar saja, para gadis berada di sana. Namun saat Xiao Yao akan kembali ditarik oleh mereka. Karena sudah tak tahan lagi, Xiao Yao memanggil Hong Yi. Akhirnya para gadis ditemukan namun sudah dalam keadaan tewas. Tak lama muncul Muking dan istrinya. Namun untungnya putri mereka tak ada di sana yang berarti kemungkinan masih hidup. 人都找遍了，的确不曾有。确定没有发现其他的尸体吗？我们就还有一线希望，对吧？把尸体抬走，各位家属，尽快捉拿真凶。逍遥，走吧。头上。